Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia. Sahabat-sahabat petani, inilah perkembangan padi kami, padi hibrida berang biji. Ini ditanam dengan model jajar Logowo 31 ya. Dan pada pagi hari ini kita melakukan proses pembuatan parit di sela-sela Logowanya, di jalur Logowanya. Kita buat parit dengan alat yang kita buat dari bekas kaleng cat 5 kilo yang kita isi dengan semen ya, sehingga kemudian punya bobot berat, dan kemudian kita tarik dengan tali seperti yang sahabat-sahabat tani saksikan. Nah, ini lebih efektif, lebih murah meriah ya, dari sisi penghematan efektivitas tenaga kerja daripada dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara pakai tangan ya. Itu lebih lama. Untuk dapat satu jalur aja butuh waktu yang sekian menit ya. Tapi dengan cara seperti ini tinggal ditarik dan hasilnya luar biasa cepat, jadi lebih efektif ya. Dan terbentuk ya parit di sela-sela padi ini atau di jalur Logowanya. Nah, parit ini diharapkan nanti bisa menampung air ya, bisa menampung air sehingga tidak selalu padi nanti tergenang oleh air. Ini memang sengaja kita kasih air dulu agar mudah dalam proses pembuatan paritnya ya. Nanti kalau sudah dikeringkan, sudah dibuang airnya, akan terlihat ya selokan di sisi-sisi ini. Sebenarnya sahabat-sahabat tani, jajar Logowo itu akan sangat efektif apabila diikuti dengan proses pembuatan parit, sehingga nanti diharapkan air akan stabil ada di sisi kanan kiri tanaman. Kemudian ketika nanti proses pemupukan, pupuk tidak lari ke mana-mana, artinya di tengah pun nanti akan tetap stabil. Karena berdasarkan pengalaman yang sudah kita alami, ketika memupuk dengan kondisi tanah yang tidak rata, khususnya kadang di bagian tengah, maka pupuk ketika kena air itu kadang ikut ke pinggir. Maka kemudian wajar bila tanaman-tanaman yang di pinggir itu cenderung lebih bagus, karena memang mendapatkan suplai pupuk yang lebih banyak, yaitu pupuk yang larut di air, kemudian air menggenang di pinggir-pinggir pematang. Nah, dengan model seperti ini diharapkan nanti akan tercipta efek tanaman pinggir itu bukan hanya di pinggir saja tapi sampai ke tengah ini. Nah, inilah kemudian yang menjadi penyebab kenapa kadangkala kita pakai tanam model jarwo itu gagal dari sisi pendapatan atau hasil. Kadangkala kalah sama model tegel, karena memang prosesnya itu disamakan dengan tegel, artinya hanya dibuat jalur anginnya saja, dibuat lorong saja, tapi tidak dibuatkan selokan atau parit, sehingga kemudian yang terjadi adalah tidak jauh berbeda hasilnya, bahkan kadang di bawah hasil dari model tegel ya. Insya Allah ini juga akan memacu proses perbanyakan anakan, karena padi itu akan selalu stabil mendapatkan suplai air, khususnya di pinggir-pinggir ini kan airnya insya Allah tetap stabil. Kemudian yang kedua, ini lahan yang sering becek, artinya kadang kebanyakan air. Dengan dibuatkan parit ini, maka air tidak lagi ada di rumpunan padi, air akan masuk ke dalam selokan. Nah, apabila akar sudah lebih panjang ya, pada usia-usia vegetatif di 20 ke atas, maka jangkauan akar akan mencapai persediaan air di parit.
sehingga padi tidak akan kekurangan air dan juga padi tidak akan terendam air. Itu maksud dan tujuan dibuatkan solokan seperti yang sahabat tani saksikan. Sekaligus ini membersihkan gulma-gulma yang ada dalam jajar loko ini. Sahabat-sahabat tani yang berbahagia, ini tanaman barang biji kami atau Hipadi hibrida barang biji kami. Ini sudah usianya 1 minggu lebih ya, sekitar 8 HSD ya. Sudah ngelilir, artinya sudah hidup, sudah berkembang ya. Ini tanamnya memang satu-satu per lubang tancap ya, belum kita pupuk karena khawatir akan terjadi asam-asaman, karena lahannya ini lahan yang sering terkena asam-asaman gitu. Kita menunggu perkembangan lebih lanjut lagi. Namun agar padi ini mendapatkan nutrisi, maka tetap kita melakukan pemberian nutrisi lewat penyepraian atau lewat daun. Jadi kita memang ekstra hati-hati dalam proses pemberian pupuk, karena ketika salah pengaplikasian di lahan yang bermasalah itu bukan malah tambah bagus, tapi malah mubadir ya, pupuknya jadi tidak terserap ya, terbuang percuma dan padinya menjadi kuning. Sehingga kita memang ekstra hati-hati melihat perkembangan padi dulu. Demikian sahabat tani, semoga menjadi informasi dan inspirasi. Salam satu lumpur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.